warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Jadi kembali lagi bersama aku Dinuk Nadiana di Himara Podcast, podcastnya Mandua. Kali ini aku bersama dengan kakak-kakak Pramuka. Boleh memperkenalkan terlebih dahulu? Izin memperkenalkan diri, nama saya Farhan Saadi dari kelas 11 IPA 5. Izin memperkenalkan diri, nama Fikri Maulana Hakim dari kelas 11 IPA 6. Izin memperkenalkan diri, nama Ratih Ayu Mandira dari 11 IPA 1. Izin memperkenalkan diri, nama Lovina Farisaruri dari kelas 11 IPS 1. Oke, jadi kakak-kakak ini adalah Pramuka Garuda dari Mandua Kebumen. Oke, kalau boleh tahu apa sih itu Pramuka Garuda? Ya, Pramuka Garuda sendiri ialah tingkatan pramuka tertinggi di setiap golongannya. Dari penegak sendiri kan ada Bantara dan Laksana, maka Pramuka Garuda harus memenuhi syarat setelah menempuh syarat dari penegak Laksana. Begitu juga untuk penggalang, berarti untuk memenuhi syarat Pramuka Garuda Penggalang harus memenuhi syarat Pramuka Terap Penggalang. Begitu juga untuk siaga harus memenuhi syarat tata Pramuka Siaga. Oke, jadi di tingkat MA itu kan menjadi pramuka penegak dan itu harus mencapai pramuka Bantara kemudian Laksana. Bantara dan Laksana itu merupakan syarat-syarat untuk menjadi pramuka Garuda. Apa cuma Bantara dan Laksana aja yang bisa untuk menjadi syarat masuk ke pramuka Garuda? Syarat Pramuka Garuda di penegak itu selain dari Bantara sama Laksana itu ada 13 syarat. Jadi dari penegak sendiri itu ada 13 syarat. Salah satunya itu baru Bantara sama Laksana. Masih ada 12 syarat. Oke, boleh tolong dijelaskan sedikit aja gitu mengenai 13 syarat mengenai untuk menjadi pramuka Garuda. Syarat Pramuka Garuda yang pertama tuh paham tentang Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka. Terus yang kedua tuh menyelesaikan SKU tingkat laksana yang tadi. Kan harus kalau misalkan mau dapat laksana harus memenuhi syarat SKU-nya dulu baru dapat laksana. Yang ketiga itu dapat memberikan contoh yang baik di gugus depan sesuai dengan Trisatya dan Dasa Dharma. Yang keempat mempunyai syarat kecakapan khusus. Ini itu. Oh iya, yang banyak ini ya. Iya, itu sekurangnya itu 9 macam dari setiap bidang. Yang keempat tuh pernah mengikuti pertemuan pramuka penegak di tingkat ranting atau korcap. Itu misalkan kayak sidang paripurna cabang dan lain-lain. Terus yang ke-6 tergabung dalam Saka. Nah, itu syarat Garuda itu salah satunya adalah mengikuti Saka. Ya. Terus yang ke-7 aktif membantu pembina. Contohnya misalnya harus jadi dewan dulu biar bisa dapat Garuda, itu aktif membantu. Yang ke-8 dapat mengoperasikan komputer. Biasanya itu kayak penggunaan Canva atau berbagai jenis itulah teknologi. Yang ke-9 dapat menggunakan bahasa internasional. Itu bahasa asing. Contohnya apa kemarin, Kak? Dari contoh kemarin ya kita menggunakan bahasa Inggris Perkenalan. untuk perkenalan. Jadi kakak-kakak ini mahir ya dalam bahasa Inggris. ya sedikit menguasai. Oke. Yang selanjutnya tuh nomor 10 dapat menyelenggarakan proyek produktif yang bersifat perseorangan maupun bersama di lingkungan kayak di desanya atau gimana, ada kerja bakti atau gitu. Yang ke-11 sebagai penabung yang rajin dan teratur. Harus punya syarat ini buku tabungan. Yang ke-12
mampu menampilkan kecakapan di bidang seni budaya, olahraga, dan ilmu pengetahuan teknologi di depan umum. Misalkan kayak menyanyi di depan umum kayak acara pagelaran atau gimana. Yang ke-13, dapat melakukan kegiatan pembangunan di lingkungan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Jadi dapat buat proposal gitu. Udah itu syarat-syarat untuk pramuka Garuda Penegak. Wah, syarat-syarat ini ya cukup banyak ya. Berarti ini kakak-kakak ini itu kakak-kakak hebat yang bisa menyelesaikan syarat-syarat untuk menjadi pramuka Garuda. Nah, dari berbagai syarat itu yang dari aku sendiri bisa terbilang cukup banyak, aku pengen nanya, ini kenapa dari kakak-kakak ini minat untuk mengikuti pramuka Garuda dengan berbagai syarat tersebut? Coba boleh dijelaskan terlebih dahulu dari Kak Farhan. Ya, kalau dari saya sendiri ya saat waktu libur atau waktu senggang kan pasti main HP. Nah, dari HP tersebut muncul berbagai postingan-postingan tentang lika-liku dari pramuka Garuda. Nah, dengan melihat postingan itu saya jadi jadi terpacu untuk mengikuti pramuka Garuda karena ya melihatnya keren dan banyak tempelannya, jadi pengen ikut. Iya. Berarti ini kakak menjadi pramuka Garuda berkat FYP atau postingan ya di media sosial. Keren. Selanjutnya? Mungkin dari saya sendiri minat menjadi pramuka Garuda. Waktu itu sempat nggak suka banget sama pramuka. Ya karena kegiatan sampai sore, capek sampai semua badan pegel-pegel gitu. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak lihat pramuka itu gagah, terus terasa gimana ya, terasa enak aja kalau jadi pramuka. Ternyata kegiatan itu nggak cuma capek, tapi yang menurut aku paling berkesan itu pengalaman. Iya. Bener-bener kalau pramuka itu pengalamannya itu enak banget dan susah banget buat dilupain. Pokoknya pramuka itu enak banget. Dari itu saya terus berminat untuk menjadi tingkatan tertinggi di setiap pramuka. Maka dari itu menjadi pramuka Garuda. Oke, keren ini. Baru dari yang awalnya nggak suka banget sama pramuka, sekarang menjadi sangat cinta gitu ya sama pramuka. Selanjutnya, Semua syarat pramuka Garuda kan banyak. ya. Kalau nggak didasari sama senang kan nggak mungkin. Nah, jadi kalau mau ngelakuin apa-apa tuh harus didasari dengan senang. Awalnya tuh saya juga ya emang dari kecil juga senang pramuka, jadi diterusin sampai sekarang. Oke, lanjut. Kalau dari saya sih awal mula itu masukman sih, karena dulu itu pas MTS saya bener-bener nggak suka sama pramuka. Apa sih panas-panasan, capek sampai sore. Terus habis itu pas masukman pingin jadi versi baru aku, yaitu coba-coba deh masuk Dewan Ambalan. Ternyata keterima. Terus ada info kalau ada tingkatan tertinggi yaitu pramuka Garuda. Jadinya karena udah mulai seneng sama pramuka, Diman, jadinya ya ingin jadi contoh teladan di Ambalan dan sekitar. Ini alasan-alasan dari kakak-kakak ini keren-keren dan bagus-bagus sekali ya. Dari yang awalnya nggak suka, sekarang suka, dan selain menjadi pramuka Garuda juga setahu aku ada yang pernah ikut atau lagi ikut kegiatan pramuka di luar. Itu dari kakak ada nggak? Kalau dari saya ada, karena untuk memenuhi syarat. persyaratan pramuka Garuda kan harus mengikuti Saka. Saka. Ya, saya mengikuti Saka Saka apa? Saka Kalpataru. Oke, dari Kak Fikri mengikuti Saka apa? Saka dari saya sama seperti Kak Farhan, Saka Kalpataru, yaitu Saka yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Pokoknya yang hubungannya dengan lingkungan lah, kayak pengelolaan sampah, terus keanekaragaman hayati, dan masih banyak lagi tentang lingkungan.
lanjut dari Kak Ratih. Dari saya sendiri, saya mengikuti Saka Bakti Husada Dinkes Kebumen, itu tentang kesehatan, membahas kesehatan, lingkungan bersih, penyakit-penyakit, obat-obatan. Lanjut. Ya kalau saya itu masuk Saka Bayangkara Polsek Kota Binangun. Jadi Bayangkara itu Saka Bayangkara di bawah naungan dari kepolisian di Polri. Nah di situ kegiatannya ya ada materi lantas, bela diri polisi dan lain-lain. Oke, ini keren-keren juga ini ya. Tentunya ikut Saka, ikut Dewan, menjadi Pramuka Garuda. Menurut aku itu capek tapi senang dan ya. diniati dari hati emang karena senang gitu ya. Dari Mandua Kebumen ini mengirimkan berapa personil untuk menjadi Pramuka Garuda? Dari Mandua Kebumen sendiri nggak mengajukan sih. Jadi kemarin tuh di grup ada info, ini siapa nih yang mau ikut Pramuka Garuda. Nah kebetulan yang siap kita berempat. Jadi Mandua sebenarnya nggak dikasih batasan, yang siap diajuin. Oke, Gitu jadi aja. boleh ya lebih dari 4. Boleh. Kemudian saat pengujian itu boleh tahu di mana? Di Sanggar Bakti Korcap Kebumen. Oke, jadi itu nanti di sana tentunya ketemu dengan sekolah-sekolah lain. Ada siapa aja nih? Sekolah apa aja yang di sana ikut Pramuka Garuda juga? Ya dari sekolah sih banyak, karena ya yang diuji kan bukan cuma dari penegak. Dari SD SMP itu ada SMP, bahkan SMP dari luar Kecamatan Kebumen juga ada di situ. Jadi banyak banget ya. Ya, Banyak, dan tentunya ini pasti seru ya kan. Dan sampai saat ini dari kakak-kakak ini yang sudah mengenakan medali dengan Pramuka Garuda itu kami ucapkan selamat atas dilantiknya menjadi Pramuka Garuda. Tentunya setelah kalian menjadi Pramuka Garuda ini apakah ada kesan-pesan selama kalian menjadi Pramuka Garuda atau setelah kalian melakukan pengujian gitu? Coba boleh dijelaskan salah satu? kesan dan pesan. Mungkin kesannya itu sangat Senang senang Dan bangga. senang lah. dan bangga, karena kalau kita ikut kegiatan pramuka di luar sekolah, Iya. ya kita dianggap sama sekolah-sekolah lain itu kita memegang Nggak memegang ya kayak perwakilan, ya berarti kan kayak anggota paling aktif di grup Oh, tersebut. iya. Jadi kita itu kayak ada rasa bangga tersendiri. Iya, tentunya bangga ya gitu. Ada lagi kesan pesannya? kesannya pasti ini membanggakan orang tua. Orang tua juga pastinya bangga. Kemarin aja kan pas pelantikan disuruh membawa orang tua, disuruh dikalungin lah, ini Salim gitu. Sungkem. Sungkem. Jadi selain bangga terhadap diri sendiri juga bisa membuat bangga orang lain, contohnya orang tua, bahkan dari sekolah juga. Iya. Nah, ini terakhir, ini ada boleh memberikan pesan untuk adik-adik kelas 10 yang saat ini juga masih mengikuti kegiatan rutin pramuka. Silahkan. Mungkin untuk adik-adik yang masih kegiatan KR rutin setiap hari Jumat, dari kami mungkin berpesan agar lebih suka pramuka, lebih semangat kegiatan pramukanya, karena pramuka itu jujur saya sendiri seru banget, banyak pengalaman banget, sama bikin bangga. Insya Allah kalau diniati dari hati, pramuka itu bikin bangga diri sendiri. Dan ini lebih pikirannya lebih terbuka untuk melaksanakan pramuka. Pramuka itu dari Mandua juga kan kewajiban. Nah itu lebih ini rajin-rajin gitu. Niatkan. Nah Ya. pramuka juga nggak hanya di Mandua Kebumen, pramuka di luar juga banyak, seperti Saka, ikut contohnya Ubaloka gitu kan, banyak pengalaman dari pramuka sendiri. Jadi nggak cuma nyetak di Mandua, jadi lebih terbuka lah. Oke. Jadi ini buat adik-adik kelas yang sekarang masih sering mengikuti kegiatan pramuka di setiap hari Jumat, semakin semangat dan
kali aja besok ingin menjadi pramuka Garuda seperti kakak-kakak di sini. Ya yang penting kalian semangat. Oke, jadi inilah perbincangan bersama dengan kakak-kakak pramuka Garuda yang keren-keren banget di Mandua Kebumen. Tak lupa kami ucapkan terima kasih ya kepada kakak-kakak yang telah menyempatkan hadir di podcast hari ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.